Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nahnu min firqati al-ula. Insyaallah fi hadhil fursa asaminah sanabhas an umur bimaqasidiha fi madati al-qawaid al-fiqhiyah. Wa qabla dzalika ismahuli an wa'arifa lakum do'al majmu'ah min firqatil al-ula. Al-awwal yakni min mutakallim mah al-ula yakni diyah azumah, summa al-mutakallim as-sani aku Syekhuddin, summa al-mutakallim as-salis Ana bin Nafsi Ahmad Maulana Hidayat, summa al-mutakallimah ar-rabi'ah yakni Zahra Ramahnia. Summa nuasil ila al-mutakallima al-ula. Tafadhol. Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ismi Liazoma Ramadona, ana kal mutakallimah al-ula, saat takalamu anil al-qaidah al-ula al-umur bimaqasidiha. Al-umuru jam'u amrin wa huwa lafzun amun lil af'ali wal aqwal kulliha wa minhu qawluhu ta'ala fi Hud al-ayami'ah salasa wa ishrin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Suma fi surati al-imran al-ayami'ah arba'a wa khamsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal amra kullahu lillah. Suma fi surati Hud al-ayah saba'a wa tis'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amru fir'auna birasyid. Aima huwa alaihi min qaulin aw fi'lin. Jadi kila fi mufradatur ragib al-umuru logotan yakni jam'u amrin, yaitu lafaz umum yang digunakan untuk setiap perbuatan dan perkataan. Wa minhu qauluhu ta'ala di surah Hud ayat 123 yang artinya dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 154 yang artinya katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Lalu yang ketiga di surat Hud ayat 97 yang artinya padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Jadi maksud umur di sini yaitu apa saja yang dikatakan dan dilakukan. Summa innal kalam ala takdirin muqtado ai ahkamil umur bimaqasidiha li anna ilmal fiqh innama yubahasu an ahkamil asya la an zawatiha walidha fasarat al-mujalla al-qa'idah biqauliha yakni anna hukma alladhi yatarattabu ala amrin yakunu ala muqtado ma huwal maksud min zalikal amr. Kemudian bahwasanya perkataan atau ucapan itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Hukum segala sesuatu itu tergantung kepada niat atau maksudnya. Di anna ilmal fiqh, karena ilmu fikih itu kan membahas hukum sesuatu bukan hakikat sesuatu. Makanya maksud dari qaidah al-umur bimaqasidiyah ini maksudnya bahwasanya hukum itu berjalan tergantung pada kepentingan yang dimaksudkan dari perkara itu. Wa aslu hadhil qaidah fiha yazharu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi asal dari qaidah al-umur bimaqasidiyah ini seperti yang sama-sama udah kita ketahui yaitu hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Summa saniyan at-tatbiq. Inna hadhil qaidah tajri fi katsirin minal abwabil fiqhiyah. Misal al-mu'awadah wa tamlikat al-maliyah, summa al-ibra, summa tajri fil wikalat, summa ihrazul mubahat, summa ad-domanat wal amanat, wal akhir al-uqubat. Jadi penerapan atau contoh dari qaidah al-umur bimaqasidiyah ini banyak sekali terdapat dalam
permasalahan-permasalahan fikih, yaitu diantaranya yang pertama al-muawadot wa tamlikat al-maliyah, maksudnya ganti rugi dan kepemilikan harta. Lalu ada juga di soal pembebasan hutang. Summa tajri fil wikalat, terdapat juga di dalam perkara yang berkaitan dengan perwakilan. Lalu terdapat juga di ihrozul mubahat, mendapatkan apa yang diperbolehkan. Lalu yang kelima adalah jamin titipan. Lalu yang terakhir terdapat juga di masalah al-uqubat, masalah hukuman-hukuman. Cuma saat takalam anil al-muawadat wa tamlikat al-maliyah. Amal muawadat wa tamlikat al-maliyah fakal bai'u wa fakal syira wa ijab wa sulh wal hibah fa innaha. Ya, dia keluar, Cuk. Ya, AFK. Jaringanku juga ngedik ya. Gak apa-apa. Ngulur waktu. Sanian at-tatbik. Awal amal muawadat wa tamlikat al-maliyah fakal bai wa syira wal ijara wa sulh wal hibah fa innaha kullaha inda itlaqiha ai idza lam yaktarin biha ma yuksadu bihi ikhrajuha an ifadati ma wudi'atahu tufidu hukmaha wa huwa al-athar al-mutaratab alaiha minat tamlik wa tamalluk. Yang pertama itu penerapannya ada dalam masalah ganti rugi dan kepemilikan harta. Contohnya kayak dalam hal jual beli dan sewa menyewa. Juga terdapat dalam masalah kayak upaya perdamaian, terus hibah juga. Nah, semuanya itu kalau misalnya dihubungkan dengan maksud atau niatnya benar untuk jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, dan tidak ada maksud lain ketika melakukan tersebut, maka dia sesuai dengan perbuatannya. Kayak misalnya kita mau jajan, terus pas jajan gak ada niatan atau maksud lain selain jajan, maka dikatakan kita berniat atau bermaksud jajan. Nah, terus kalau misalnya kita lagi jajan, terus ternyata waktu jajan kita berniat buat nyewa, berarti kita sedang nyewa gitu. Jadi awalnya kan umum nih transaksi atau proses memiliki barang yang terdiri dari kayak beli kan berarti dia mau memiliki barang kan, terus nyewa dan lain-lain. Nah, kalau pas transaksi itu tidak bermaksud apa-apa, berarti yang dilakukan itu berupa tamlik atau tamaluk, bersifat memiliki umum. Namun jika nanti akan ada niatan beli misalnya, ya kalau niatnya beli ya berarti beli bukan nyewa dan lain-lain. Semua
Lakin idza iktarona biha ma yukhrijuha an ifadati hadzal hukm wa dzalika ka iradatin nikah wa kal hazal wal istihza wal muawada wa talji'ah fa innaha yaslubuha ifadata hukmiha al mazkur fa innahu idza urida biha an nikah kanat nikahan. Namun jika dalam proses memiliki yang tadi itu dia iktarona biha bermaksud atau ada niatan salah satu dari proses memiliki itu kayak misalnya nikah, maka yang dia lakukan bukan hanya sebatas memiliki namun juga nikah karena ada maksud nikah. Ya kalau jika bermaksud hibah maka yang dilakukan hibah bukan yang lain. Jika kita melakukan transaksi atau proses memiliki terus lam yaktarin tidak bermaksud lain dari turunan transaksi tadi kayak bayi, syiro, hibah dan lain-lain, maka yang dilakukan itu masih tergolong umum, yaitu proses memiliki tamlik wa tamaluk. Contohnya kayak keinginan kairodati nikah biha kal hazal wa isida wal muawado wa talji'ah. Contohnya kayak keinginan untuk menikahi wanita dengan main-main, dengan lelucon, dengan ejekan, pokoknya main-main gitu. Maka hal itu menghilangkan maksud dari nikah tersebut. Maka kalau ingin nikah ya harus bermaksud atau berniat dengan benar. Walakin yushtarotu fil ijaro wasuh antakuna almar'a badalan liyakuna nikahan. Falau kanat fil ijaro ma'kudan alaiha la takuna nikahan. Wa fi sulhi lau kanat masolihan anha bi an idda'a alaiha an nikah fa'ang karot summa solahat al-mudda'i ala malin dafa'athu lahu liyakuffa soha wa hulu'an. Perlu dikondisikan di sini dalam akad sewa dan akad sulh kalau sampai perempuannya ini menjadi badalan, mungkin di sini maksudnya barter. Karena kalau nikah kan yang akad itu wali cewek sama cowok. Tapi kalau sewa, misalnya pengen sewa itu kan si cewek bisa jadi akad, misalnya si A itu cowok, si B itu cewek, terus si A itu mau mengijaroh si cewek untuk jadi pembantunya, berarti kan si cewek ini jadi akad juga, ikut dalam akad juga, berarti si cewek menjadi barter atau badalan. Kalau sampai si cewek jadi bahan barteran, maka transaksi tersebut bisa jadi nikah, maka perlu dikondisikan dalam akad ijaro dan sulh. Kalau si cewek jadi bahan barterannya, maka itu nikah gitu. Kayak dalam hal kepemilikan, misalnya nikah sewa itu kan beda. Nah, ketika maksud dari akad itu mau nikah ya nikah. Namun kalau yang dimaksud pas akad itu memperkerjakan perempuan untuk jadi asisten kayak pembantu gitu, ya jadi asisten enggak, dan bukan nikah karena maksudnya ijaroh. Jika si perempuan ini menjadi makut alaihi kayak tadi, cewek diminta cowok atau cewek lain untuk menjadi disebut nikah kalau akadnya. Kalau dalam hal sulh, jika si cewek ini, anggaplah si cewek kayak bersengketa gitu, terus datang mediator atau masoli dan menawarkan untuk nikah, terus dia gak mau karena ditawarkan perdamaian dalam bentuk nikah tidak mau, maka ditawarkan lagi yang lain kayak perdamaiannya dalam bentuk harta. Itu namanya sulh. Kalau sudah transaksinya sulh, bentuknya begitu, maka disebutnya sulh, bukan disebut nikah. Wa kadzalika lau ba'a insan au syara wa huwa hazilun fa innahu la yatarattabu ala
ala akdihi tamlikun wala tamaluk. Begitu pula jika ketika seorang menjual atau membeli, terus dia jual belinya tuh kayak main-main gitu. Nah, karena dia maksudnya main-main, maka barang yang dijual atau dibeli bisa jadi mengakibatkan barangnya tuh tidak berpindah kepemilikannya. Karena kaidahnya al-umuru bimaqasidiha, summa mastamir ila mutakalim asani. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'wasilu al-bayan, yakni minal qa'idah al-umru bimaqasidiha an tatbiqiha haula, yakni asani atatbisani, yakni al-ibra. Kemudian kita ngejelasin tentang penjelasan penerapan kaidah al-umru bimaqasidiha yang kedua, yaitu adalah al-ibra. Sebagaimana yang telah dipresentasikan oleh pembicara yang pertama, al-ibra itu artinya adalah kebebasan atau pembebasan. Wa amal ibra'u fakama law qala talibul lil kafili aw qala al muhalu lil muhtali alaihi bari'atu minal mali alladhi kafalta bihi awil malu alladhi ahaltu bihi alaika aw qala bari'tu ilayya minhu. Dan al ibra, yakni penerapan kaidah yang kedua, penerapan kaidah al umur bima qasidiyah yang kedua, yaitu adalah al ibra. Contoh dalam kasus bila mana kalau ada tolib atau si pemohon itu berkata kepada si kafil, orang yang diberikan tanggungan, atau juga ada muhal yang berkata kepada lil muhtali alaihi dengan ucapan bari'atu minal mali allati kafalta bihi. Saya telah memberikan kebebasan kepada kamu daripada uang yang telah kamu pinjam, yang telah kamu tanggung. Itu ucapan si tolib kepada si kafil, atau si muhal berkata si muhtal alaih kepada si muhtal alaih. Atau juga dengan ucapan awil malul ladzi ahaltu bihi alaika, atau saya juga telah memberikan kebebasan kepada kamu daripada harta yang telah saya transfer atau yang telah saya berikan kepada kamu. Au qala bari'tu ilayya minhu, atau saya telah memberikan kebebasan kepada kamu daripada uang yang telah saya berikan. Nah, dengan ucapan yang telah diucapkan oleh si tolib kepada si kafil atau si muhal kepada si muhtal alih, wa kana talibu awil muhalu hadiron, itu harus bagi si tolib atau harus bagi si muhal itu mengatakan dengan ucapan demikian itu dalam bentuk hadir. Kenapa? Fa innahu yarji'u ilaihi fil bayani lama qasadahu min hadzal lafzi. Karena dengan ucapannya si tolib kepada si kafil atau si muhal kepada si muhtal alih dengan ucapan demikian dalam bentuk hadir, itu maksudnya adalah untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh si tolib kepada si kafil dengan ucapan yang kebebasan tadi, yang bari aku minal mali allati kafal tabihi alaih, gitu kan, awil malul ladzi ahal tubihi alaika. Gunanya untuk itu, artinya untuk menerangkan apa yang jadi tujuan si tolib kepada si kafil diucapkan dalam bentuk hadir. Fa in kana qasada bara'atal qabdi wal istifa'i minhu kana lil kafili ay yarji'a 'alal maqfuli anhu lawil kafalatu bil amri. Walaupun kalau ada misalkan si tolib ini punya tujuan, punya niat ingin memberikan kebebasan dalam tanggungan wal istifa, itu maka hendaknya bagi si kafil atau yang diberikan tanggungan itu hendaknya untuk mengembalikan apa yang telah diberikan oleh si tolib kepada si kafil, walaupun dalam bentuk kafalah bil amri atau dalam bentuk tanggungan dengan berupa perintah. Artinya si kafil ini harus menunaikan apa yang diminta oleh si tolib atau si pemohon. Wa kana lil muhali alaihi ay yarji'a 'alal muhili law lam yakun lil muhili dainun alaihi. Dan harus bagi si muhal alih untuk mengembalikan atas barang yang dipinjam atau barang yang diberikan oleh si muhal walaupun dalam bentuk segi hutang, itu harus segera dikembalikan. Wa in kana qasada min dzalika bara'atal isqati fala ruju'a li wahidin minha. Dan walaupun tujuan si tolib demikian, gitu kan,
itu adalah untuk baro'atul isqat, untuk memberikan kebebasan dalam menunaikan apa yang telah diberikan si thalib kepada si kafil. Fala ruju'a, maka tidak ada rujuk kembali. Kemudian amma idza kana talibu awil muhalu ghairu hadir fa fi bari'tu ilayya la niza'a fi annahu yahmilu ala bara'atil istifa. Beda ceritanya, kalaupun si thalib atau muhal mengatakan dengan ucapan yang bari'tu minal mali allati kafalta bihi, atau dengan semacamnya, itu dalam tidak hadir atau dalam mengatakan demikian dalam tidak tatap muka, la niza'a fi annahu, maka tidak ada tanggungan atau tidak terlepas fi annahu yahmalu ala bara'atul istifa. Hitungannya tidak ada mengandung unsur bara'atul istifa, tidak mengandung kebebasan walaupun ia mengatakan demikian. Akan tetapi keharusan bagi si thalib kepada si kafil itu mengatakan dengan ucapan kebebasan kepada si kafil itu harus berupa yang namanya hadir. Gitu loh. Inda Abi Yusuf fa innahu ja'alahu kal awal wa huwa al murajjah. Nah, qaul yang pertama yang mana harus hadir tersebut itu diungguli oleh Syekh Abu Yusuf, gitu loh. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian penerapan kaidah al-umur bimaqasidiha yang ketiga yaitu terjadi pada wakalah. Artinya dalam segi perwakilan. Wa ammal wakalatu faminha ma law wakala insanun ghairahu bi syira'i farasin muayyanin aw nahwihi fashtarul wakilu farsan fa fihi tafsir. Dan pada contoh ini adalah jika seseorang mengamanahkan kepada orang lain atau temannya atau saudaranya untuk mewakili membeli seekor kuda misalnya atau hewan yang lain gitu kan. Kemudian orang yang diwakilkan tersebut ini ada beberapa tafsil. Tafsil itu permasalahan. Nah, apa saja? Nah, in kana nawa syira'ahu lil muwakkali au adafal aqdu ila darahimil muwakkali yaqa'u syira'a lil muwakkali. Kalaupun ada orang yang diwakilkan tersebut berniat membeli hewan atau membeli barang kepada orang yang memberikan perwakilan atau menyandarkan akad jual belinya kepada orang yang memberikan perwakilan, maka jatuhnya jual beli atau barang hasil jual beli tersebut itu milik orang yang memberikan perwakilan. Misalkan saya memberikan amanah kepada teman saya atau si fulan untuk membelikan saya barang gitu kan. Saya wakilin dan saya kasih uangnya kan gitu. Maka permasalahannya adalah si fulan tersebut apabila membeli barang yang saya minta itu berniat membeli barang tersebut itu untuk saya, maka hasil jual beli barang itu milik saya gitu kan. Dan juga atau ia menyandarkan akad jual belinya itu untuk saya, maka barang hasil yang dijual beli tersebut itu milik saya gitu atau milik pemiliknya. Nah, beda lagi kalau ceritanya wa inna wa asyira ali nafsihi au adofal aqda ila darahimi nafsihi yaqau syira'u li nafsihi. Beda lagi ceritanya kalau orang yang diwakilin tersebut membeli barang untuk dirinya sendiri walaupun dia itu telah diberikan amanah oleh majikannya misalkan gitu kan. Tapi barangnya itu untuk dia beli itu untuk dirinya sendiri, maka barang siroknya tersebut itu milik dia. Gitu. Au adofal akdu ila darahimi nafsi yaqau syira'u li nafsihi. Atau akad jual beli atau hasil uang yang diberikan untuk membeli barang tersebut itu niatnya untuk diri sendiri, maka barang tersebut itu miliknya dia gitu loh, milik dirinya sendiri, bukan milik orang yang diwakili gitu. Wa qada law adafal aqdu ila darahimi mutlaqatan fa innahu idza nawa bihad darahimil muwakkal yaqau syira'a lil muwakkali wa inna wa bihad darahim nafsuhu yaqau li nafsihi. Sebagaimana yang
tadi telah saya berikan contoh yang di atas. Jadi bila mana kita memberikan perwakilan kepada seseorang untuk membelikan sesuatu, itu tergantung gimana niat orang yang diwakili. Apabila orang yang niat, maksudnya apabila orang yang membeli itu atau yang diwakili tersebut berniat untuk majikannya atau orang yang diberikan perwakilan untuknya dia, maka barangnya itu miliknya majikannya. Beda kalau dia belinya itu untuk dirinya sendiri, gitu kan, dan kemudian akadnya itu disandarkan kepada dirinya sendiri untuk barangnya untuk dia, maka barangnya pun buat dia gitu loh. Wa in tukadziban fin niyati yahkumun naqda fayahkumu bil farasi liman waqa'an naqdus saman min malihi li'anna fin naqdi min ahadil maliyaini dilalatun jahiratun ala annahu uridu syira'a li sahibihi. Kemudian walaupun terjadi perselisihan di dalam segi niatnya nih gitu kan, dalam membelinya itu apakah untuk majikannya ataukah untuk dirinya, itu terjadi perselisihan atau di dalam niatnya dia gitu loh dalam membeli. Apakah hasil jual belinya itu untuk majikan saya ataukah untuk saya gitu kan. Nah, kemudian liman waqa'a naqdas saman min malihi. Kemudian apabila terjadi perselisihan di dalam segi niat, kemudian liman waqa'a naqdas saman, itu barangnya tersebut itu milik orang yang memberikan uang kepada dia gitu loh. Li'anna fin naqdi min ahadil maliya ini, karena sungguhnya dalam menetapkan harga dari salah satu dua harta milik orang yang diwakili maupun orang yang memberikan perwakilan, itu dilalatan zahirun ala annahu yuridu syira'a li sahibihi. Bahwasanya itu menjadi suatu bukti yang jelas bahwasanya ia itu ingin memberikan atau ia ingin membeli barang untuk temannya ataupun untuk dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian penerapan kaidah al-umur bimaqasidiha yang keempat yaitu adalah al-ihrazat. Apa sih al-ihrazat itu? Wa ammal ihrazatu wa hiya istimlakul asya' al-mubahah. Ya, ini ada rasa ingin memiliki suatu barang yang mubah gitu. Fa inna niyata wal qasda syartun fi ifadati hal milki. Karena niat dan tujuan itu adalah salah satu bentuk syarat untuk kemanfaatan dalam kepemilikan. Misalnya saya ingin memiliki HP. Nah, rasa kepinginan untuk memiliki HP tersebut itu menjadi ifadah dalam kepemilikan atau manfaat dalam kepemilikan. Gitu loh. Falau wado'a insanun wi'a'an fi makanin fajtama'a fihi ma'ul matori. Nah, misalkan dalam ada contoh permasalahan, ada seseorang meletakkan ember, gitu kan, meletakkan ember di suatu tempat, yang mana tempat tersebut itu kita yakin bahwasanya ketika hujan, ember tersebut itu akan terisi air hujan. Nah, kemudian kita letakkan tuh ember tersebut tuh di tempat yang biasa netes-netes hujan tuh ya kan. Nah, dari sini terjadi yang namanya permasalahan. Contoh gitu kan. Apa? Fa'in kana, yang pertama, fa'in kana wada'ahu khasisan li jam'il ma'i yakunu ma ijtama'a fihi milkahu. Nah, kalau si orang tersebut naruh ember di depan, yang mana kalau kita yakin itu, kalau kita naruh ember di depan itu pasti air bakal keisi oleh air hujan gitu kan. Ember itu bakal keisi oleh air hujan. Nah, kita naruh itu gitu kan. Kita khususin, kita niatin, nanti kalau udah keisi penuh itu ember oleh air, itu bakal kita pakai, bakal kita gunakan. Nah, maka tujuan tersebut, apabila air tersebut sudah keisi, maka air tersebut itu jadi milik kita. Karena tujuan kita naruh ember itu untuk memiliki, gitu ya kan. Beda lagi kalau wa in wada'ahu bi ghairi hadzal qasdi fama ijtama'a fihi la yakunu milkahu. Kalau ada orang naruh itu ember ke tempat yang biasa ditetesi oleh air hujan, kemudian air tersebut itu keisi, tanpa ada yang namanya tujuan, ya asal naruh aja gitu loh, nggak ada tujuan apa-apa, gitu kan. Barangkali orang lain pun bisa ngambil gitu kan. Nah, maka barang tersebut itu bukan jadi
miliknya gitu loh. Bukan jadi miliknya. Artinya ya wali ghairihi hina idin ay yatamalakahu bil akhdi li annal hukma la yudafu ila sababi sholih illa bil qasdi. Suatu ketika bila mana ada orang lain nih ingin mengambil ember itu yang sudah keisi sama air, itu boleh diambil, artinya sudah milik punya orang lain. Walaupun embernya itu bukan punya orang tersebut, punya kita gitu kan. Nah, karena yang punya embernya ini nggak ada tujuan apa-apa gitu kan, cuma asal naruh aja, maka apabila ada orang yang ambil air itu, ya jadi statusnya itu milik orang tersebut, bukan milik yang punya ember gitu loh. Karena lagi-lagi ada kaidah menyebutkan li'annal hukma la yudafu illa li'annal hukma la yudafu ila sababi soleh illa bil qasdi. Karena sungguhnya hukum itu tidak dapat disandarkan kepada satu sebab yang benar. Jadi sebab yang benar ini maksudnya apa? Dalam contoh tersebut, oke, kita yang naruh itu ember, dan ember itu punya saya. Bila mana air tersebut isi, otomatis punya saya. Itu adalah sebab yang soleh atau sebab yang benar gitu kan. Karena alatnya punya dia dan dia yang naruh gitu loh. Kan tetapi karena dia nggak ada tujuan untuk memiliki, nggak ada kepinginan untuk memiliki, maka dia itu ya barangnya ini tuh udah bukan punya dia gitu loh, punya orang lain. Karena apa? Karena dia itu nggak ada qasdun dan tidak ada niat. Kurang lebih seperti itu penerapan daripada yang namanya kaidah al-umur bimaqasidiha tentang al-ihrazat. Mungkin hadam ini semua sanwasilu ila al-bayana ila al-mutakallim al-ba'di. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak al-mutakallim as-salis, insyaallah sanabhas an tadbiki al-khamis. Wa qabla dzalika sanadkuru an qaidati al-ammah allati tata'allaq bi masail al-mazkurah. Sebelum memulai, saya menyebutkan tentang kaidah umum di mana yang berkaitan tentang masalah-masalah yang sudah disebutkan. Di mana di sini ada kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahatu illa ayyadul dalilun ala tahrimiha. Nah, pada dasarnya segala sesuatu dalam hal muamalah sampai mana ada yang mengharamkannya. Nah, pada tadbik yang kelima ini kita juga akan membahas terkait at-tadbik al-khamis ad-damanat wal amanat, yang membahas terkait hal-hal yang bersifat tanggungan dan juga amanat. Di mana permasalahannya itu sangat kompleks gitu. Di sini ada famasailuha kasiratun. Al-awwal salah satunya minha al-luqatah. Nah, membahas terkait barang temuan. Fa in iltaqatuha multaqitun bi niyati hifdhiha limalikiha kanat amanatan la tadumana illa bitta'ati. Wa in iltaqatuha bi niyati akhdhiha li nafsihi kana fi hukmil hasibi fa yadumanu idzal tafat fi yadihi bi ayyi suratin kana tafuha wal qawlu lil muttaqid bi yaminihi fin niyati law ikhtalafa fiha. Yang pertama terkait barang temuan. Di sini ada dua premis. Yang pertama, premis pertama yaitu fa in iltaqadaha multaqid bi niyati hifdhiha. Nah, yang pertama yaitu ketika seorang itu menemukan sebuah barang dengan niat menjaganya sampai mana dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, multaqid di sini dihukumi mempunyai beban amanat, akan tetapi tidak menanggung atau mengganti barang tersebut ketika hilang kecuali ada kecerobohan dari multaqid tersebut. Misalkan saya menemukan HP di jalan. Nah, niat saya itu ingin mengembalikan pemiliknya. Biniyati hifdiha, menjaga dulu sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, saya sendiri memiliki beban amanat untuk mengembalikannya, akan tetapi di sini saya juga tidak mempunyai beban untuk mengganti apabila barang tersebut itu hilang ketika saya simpan, sampai kecuali saya melakukan hal ceroboh, kayak misalkan saya melempar HP-nya sampai rusak ataupun saya menjatuhkannya secara sengaja. Wa in itu
premis pertama, wa in iltaqataha bi niyati ahdiha li nafsihi kana fi hukmil hasibi. Kemudian yang premis kedua yaitu ketika saya itu menemukan sebuah HP dan kemudian niat saya itu ingin mengambil HP tersebut untuk diri saya sendiri, maka saya ini fi hukmil hasibi, dihukumi sebagai seorang yang hosab, yaitu manu idal tafat fi yadihi. Dan juga saya mempunyai beban mengganti apabila barang tersebut itu rusak ketika ada di genggaman saya. Bi ayyi suratin kana talbuha, apapun bentuk kerusakannya. Kemudian yang kedua yaitu wa minha al-wadi'ah. Yang kedua yaitu wadi'ah, barang simpanan atau barang titipan. Fa innal muda'i idastamalaha summa tarakaha bi niyatil audi ila istimaliha la yabra an domaniha lianna ta'diyahu baqin wa in kana tarkuha bi niyati adamil audi ila istimaliha yabra walakin la yasdaqu fi dzalika illa bi bayyinatin li'annahu aqrabu bimaujubid domani summa ta'a al-bara'ah. Kemudian yang kedua itu tentang barang simpanan atau barang titipan. Premis pertama di sini juga ada dua premis. Premis pertama fa innal muda'i, apabila orang yang dititipi itu menggunakan barang titipan tersebut, kemudian ketika dititipi barang itu hilang biniyatil audi, meskipun dia itu mempunyai niat untuk mengembalikannya ke pemiliknya. Nah, orang tersebut itu dihukumi la yabro an domaniha, tidak terbebas dari tanggungannya. Lianna ta'diyahu bakin, karena kecerobohannya ketika menghilangkan barang tersebut itu tetap gitu. Sifat kecerobohannya itu tetap. Kemudian premis kedua, in kana tarukuha bi niyati adamil audi ila istimaliha yabro walakin la yasdaqu fi dzalika. Nah, premis kedua, apabila orang itu menghilangkannya meskipun bi niyati adamil audi, meskipun tidak berniat untuk mengembalikannya ila istimaliha, akan tetapi di sini premis kedua itu tidak menggunakannya, orang tersebut tidak menggunakannya, maka dihukumi ya bro, terbebas dari tanggungan mengganti gitu. Misalkan saya dititipi oleh teman HP, kemudian saya menyimpannya di kamar dan saat kemudian saya meninggalkan kamar untuk sholat dulu gitu. Nah, setelah pulang dari sholat tiba-tiba HP itu hilang gitu. Saya itu terbebas dari tanggungan mengganti, seperti itu. Akan tetapi di sini perbuatan saya itu tidak dibenarkan. Nah, sampai mana saya juga harus mengeluarkan argumen-argumen ataupun bukti-bukti di mana saya itu tidak bersalah gitu. Di sini dijelaskan fi jamil fusulin al-fasul as-salis wasalasina. Dan wahada idakana tadiyahu alaiha bi ghairil muhjisi awil man'i anil maliki. Dan juga di sini ketika kejerobohan saya atas barang tersebut itu tanpa adanya larangan ataupun peringatan dari pemilik tersebut. Misalkan kecuali orangnya itu mewanti-wanti saya untuk menjaga HP-nya di tempat yang aman, yang sekiranya orang itu tidak dapat melihatnya. Maka ketika saya tidak mematuhi saran atau saran dari pemilik tersebut, saya juga dihukumi fa innahu la yabru an doman, tidak terbebas dari tanggungan mengganti, alias saya itu harus mengganti illa birroti alal maliki. Dan yang ketiga, wa min qabili far'il wadi'ah al-mazkur ma ja'a fi jami'il fusulin wa qilun bil bai'i law khalafa bi an istamalahu aw daf'is saubi ila qasarin liqasri hatta sara dominan walau ada ilal wafaq yabra kamu da'i wal wakalah baqiyatun fi bai'ihi. Kemudian ada juga cabang permasalahan dari wadi'ah ini.
yaitu mewakilkan dalam jual beli, atau di sini biasa apa ya? Di sini calo lah Indonesia. Jika dia itu melanggar ataupun ya melanggar dengan menggunakan barang tersebut atau membayar pakaian yang kependekan, maka dia itu wajib mengganti barang titipan tersebut, dan akad wakalah tetap ada dalam jual beli tersebut. Next, lanjut. Kemudian wastasnu minal amna. Ada juga pengecualian terkait hal-hal yang sifatnya amanat ini. Yang pertama al-musta'ir li ajlil intifa, orang yang meminjam dengan niat mengambil manfaatnya saja, wal musta'jir, penyewa. Kemudian yang ketiga wa misluha al-ajir, karyawan ataupun buruh. Lau khalafa summa ada ilal wafaq la yabra. Dan jika melanggar kemudian bersepakat kepada pemiliknya, maka dia itu tidak terbebas dari tanggungan meskipun ada kesepakatan dari pemilik tersebut. Fa innaha idza ta'adiyan 'alal aini al musta'arah awil musta'jarah summa tarkat ta'addi biniyati adamil audi ilaihi la yabru'ani anid domani illa birrodi 'alal maliki. Nah, kemudian maka sesungguhnya jika seorang itu melakukan hal yang ceroboh pada barang yang dipinjam ataupun disewa, kemudian meninggalkannya atau menghilangkannya dengan niat tidak mengembalikannya, maka seseorang itu tidak terbebas dari beban mengganti. Itu tidak terbebas dari beban mengganti. Kalau misalkan orang itu kemudian nyewa mobil lah, kemudian dia itu melakukan hal ceroboh, misalkan nyerempet orang sampai bempernya lecet ataupun ada bagian-bagian yang rusak, maka penyewa tersebut itu harus mengganti kerusakan dari mobil tersebut, kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya. So, lanjut. Wa yusadu rabiun laha dikruhu sahibu jami'il fusulin bahsan fil fasli as-salis wa salasina minhu haitsu qala. Tambah pada bab keempat, dakarohu sahibu jami'il fusulin, mu'alif Jamil Fusulin menyebutkan pada suatu bahasan fi fasli salis wa salasina minhu haitsu qala, beliau berkata ba'da an romasa li fatawa al-qadi Duhair wal waqi'at akhoda luqatah summa du'at minhu fawajadaha fi yadi akhar fala husumata bainahuma bihilafil wadi'ah wal farqu bainahuma anna lisani wilayatun ahdul luqatah kal awwali bihilafil wadi'ah. Apabila seorang itu mengambil sebuah barang, menemukan sebuah barang, kemudian barang tersebut hilang dan ditemukan di tangan orang lain, maka di sini tidak ada khusumah, tidak ada perselisihan, berbeda dengan wadi'ah. Bedanya bahwa antara keduanya itu yang kedua itu wilayah mengambil luqatah seperti yang pertama, al awal. Amma law kana al musta'ir khairu musta'irin liyantafi'a bal hunna al ain al mu'arrah wa huwa al musamma bil musta'ir lirrohni fa inna hukmahu kasairil amna fa idza ta'adda alal aini al mu'arrah wa hiya fi yadihi ay qabla qabla an yarhanuha au ba'da ma takaha summa azala at-ta'addi yabro anid domani. Nah, apabila ada orang yang meminjam tidak meminjam untuk mengambil manfaat, akan tetapi di sini orang yang meminjam itu menggadaikan barang tersebut, barang yang dipinjam itu digadaikan. Liorhuna wa huwa al musamma bil musta'ir lirohni. Nah,
kejadian atau perkara ini itu dinamakan musta'ir lirrohni fa inna hukmahu kasairil amna, dan hukumnya seperti akad-akad sebelumnya. Apabila faida ta'adda alal aini, apabila melakukan kecerobohan terhadap barang yang dipinjam, wahiyya fiyadihi, dan barang tersebut ada di genggamannya atau di tangannya, ay qabla ay yarhanaha au ba'da maftakaha summa asala atati yabro anitoman, atau sebelum orang tersebut itu menggadaikannya atau sesudah menggadaikannya, maka dan hilang summa azala at-ta'addi yabro anitum, maka kecerobohannya itu tetap, akan tapi bebas dari tanggungan. Summa slide selanjutnya. Wal farqu bainal musta'ir li amali nafsihi wal mustajir wa bainal muda'i wa man bima'nihi kal musta'ir lirrohni anal musta'ir al mazkur awil mustajir aminun li nafsihi fakanat yaduhu alal aini yatu nafsihi la yadda malikiha fa ba'da izalati ta'adi wal audi ilal wafaqi tabqa yadahu fala yumkinu an ya'tabira raddan alal maliki la haqiqatan wala hukman bihi la fil muda'i wa man bima'nahu fa inna yadahu alal aini kayati malikiha fa bil audi ilal wafaqi tadharu yadul maliki fa yasiru raddan alaihi hukman fa yabro anid doman. Kemudian perbedaan antara musta'ir li amali nafsihi wal mustajir wa baina al muda'i wa man bima'nahu kal musta'ir li rohni, dan juga orang yang meminjam untuk digadaikan. Bahwasanya musta'ir yang disebutkan tadi ataupun mustajir amilun li nafsihi itu fakanat yaduhu alal aini, maka bukan barangnya itu ada di tangan musta'ir atau mustajir tersebut, la yadda malikiha, bukan di pemiliknya setelah ba'da izalatit ta'adi, setelah hilangnya atau tetapnya kecerobohan tersebut, dengan wal audi ilal wafaqi, dan juga kembali kepada kesepakatan yadahu fala yumkinu ayyatabiru dan mungkin apabila dianggap sebagai pengembalian kepada pemiliknya secara hakikat maupun secara la hakikatan wala hukman bihilafil muda'i wa man bima'nahu fa inna yadahu alal aidi kayati malikiha. Berbeda dengan muda'i di sini, fa inna yadahu alal aini kayati, berbeda dengan muda'i karena kepemilikan atau seperti pemilik, maka kembali ke kesepakatan. Jadi secara hukum terbebas dari beban fayasiru raddan alaihi hukman fayabro anid doman, dan juga terbebas dari beban mengganti. Tanbih atlaqu fi badil kutub temanul musta'ir wal mustajir fiha idza ta'atiyan summa azalat ta'ati wa lam yasul baina ma idza kanat intahat al imara wal ijarah aw lam takun indahat wa naqlu fil fasli asadi wa salasina min nuril aini anil hidayati tarjihuhu bi alamitil as. Ada juga tanbih di sini bahwasanya semua permasalahan tersebut menyebutkan fi badil qudubi, bahwasanya tanggungan orang yang musta'ir wal mustajir tersebut itu ketika ada kecerobohan dari musta'ir atau mustajir tersebut. Dan juga ada juga al-qaidah al-fiqhiyah, di mana al-kharaj bitumani, keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang ditanggung. Oke. Naktafi hadam ini suman wasil ilal mutakalimah al-akhirah. Baik. Sa'astamir an tatbiq qaidah al-umur bimaqsidiha fi namrah as-sadisah yani fil uqubat.
Jadi penerapan kaidah al-umur bimaqasidiha yang keenam itu adalah di dalam ukubah, di dalam hukuman. Kal qisas fa innahu yatawaqqafu ala ayyaqsidal qatil al-qatla, lakin al-alah al-mufarraqah lil ajza tuqamu maqama qasdil qatli, lianna hadzal qasda mimma la yuqafu alaih wa dalilu syai'i fil umuril batinah yuqamu maqamahu wa yatawaqqafu ala ayyaqsida qatla nafsil maqtul la ghairi. Nah, contoh ukubahnya ini dalam hukuman kisos. Jadi hukuman kisos ini diberikan setelah tahu motif atau niat si pembunuh itu. Nah, tapi kan niat atau maksud itu merupakan suatu hal yang tersembunyi ya, dan nggak bisa diketahui niatnya kecuali emang ada bukti yang mengacu ke pembunuhan itu. Terus gimana caranya kita buat tahu dia ini niat ngebunuh atau enggak? Nah, caranya ya dengan melihat bukti yang ada. Jadi ada nggak nih alat yang bisa digunakan untuk membunuh? Nah, kalau ada, alat inilah yang dijadikan sebagai dalil atau bukti adanya al-qasdu atau unsur kesengajaan dalam membunuh. Falau lam yaqsid al-qasla aslan, au qasad al-qasla walakin arada ghairal maqtul, au sawabal maqtul, fa innahu la yuqtasu minhu fi syai'in min dzalika bal tajibu diyah. Nah, kalau sebenarnya si kotil, si pembunuh ini nggak berniat buat ngebunuh, atau dia sebenarnya punya niat buat ngebunuh, tapi salah sasaran, salah kena korban yang terbunuh itu. Jadi dalam hal ini tuh nggak diberikan hukuman kisos, tapi hukuman yang diberikan adalah dengan membayar diat atau denda. Sawa'un kana ma qasadahu mubahan, kama law arada qatla shaydin aw insanin mubahad dami, fa asaba akhar muhtaramad dami, aw kana ma qasadahu mahzuran, kama law arada qatla syakhsin muhtaramid dami, fa asaba akhar mislahu. Jadi ada dua keadaan nih, di mana si kotil, si pembunuh ini nggak diberikan hukuman kisos, tapi diberikan hukuman untuk membayar diat. Keadaan yang pertama ini kalau si pembunuh ini membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh, kayak binatang buruan, kafir harbi, murtad. Nah, tapi ternyata pas mau ngebunuh malah kena instan muhtaramud dami, muslim, kafir zimmi. Jadi dalam hal ini, hukuman yang diberikan kepada si kotil adalah membayar diat. Nah, keadaan yang kedua itu kalau si kotil ini niat ngebunuh sesuatu yang dilarang. Contohnya, dia niat mau ngebunuh orang muslim nih. Ternyata malah kena orang kafir. Nah, dalam hal ini juga hukuman yang diberikan ke si kotil itu membayar diat, bukan kisos. Karena kan salah sasaran ya, dan hukuman membayar diat ini tuh sebagai ganti nyawa yang dihilangkan oleh si pembunuh itu. Next. Salisan al-mustasna. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang al-mustasna, tentang pengecualian dalam penerapan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Inna hadhil qa'idah la tajri bain amrayni mubahaini la takhtalifu bil qasdi sifatuhuma. Jadi, kaidah al-umuru bimaqasidiha ini enggak berlaku ketika ada dua perkara mubah yang sama sifat dan maksudnya. Kama law waqa'al khilaf fi kaunil bai'i sadara hazlan aw muwadha'atan mathalan li'anna ikhtilafal qasdi bainal hazli wal muwadha'ah la yatarattabu 'alaihi thamrah id kullun minhuma la yufidu tamlikan wala tamallukan. Contohnya, kalau terjadi perbedaan dalam masalah jual beli yang main-main saat akadnya dan jual beli muwadha'ah. Jual beli muwadha'ah ini jual beli di mana si penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Nah, perbedaan niat atau maksud antara yang main-main dengan muwadha'ah ini nggak berpengaruh apa-apa sama jual beli keduanya dalam segi kepemilikan. Tajri baina mubahaini takhtalifu sifatuhuma bil qasdi kama law daral amru bainal bai'il murad hukmuhu wa baina bai'il muwadha'ah wa nahwihi kama taqaddam. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha ini itu berlaku ketika ada dua perkara mubah yang berbeda sifatnya dengan niat. Contohnya dalam jual beli yang hukumnya itu jelas dengan jual beli muwadha'ah, jual beli yang tadi tuh. Yang yang jual beli di mana si penjual ini melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasaran. Wa tajri baina mubahin wa mahzur, dan kaidah al-umur bimaqasidiha ini juga berlaku antara perkara yang mubah dan perkara yang nggak diperbolehkan, yang dilarang.
kama fi far'il luqatah al-mutaqaddim. Fa inna iltiqataha biniyati hifziha limalikiha mubah wa biniyati akhdhiha li nafsihi mahzur. Contohnya, dalam kasus barang luqatah, barang temuan, ketika menemukan barang luqatah, terus kita ambil dengan niat untuk menjaga barang luqatahnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya, itu diperbolehkan. Berbeda dengan ketika kita mengambil barang luqatahnya, tapi dengan niat memiliki barangnya untuk diri sendiri, itu nggak boleh. Kama fi mas'alatil muwadda' idza labisa thawbal wadi'ah thumma naza'ahu fa in 'adima al-'aud ila lubsihi matlubun wal 'audu ilaihi mahzurun. Contoh lainnya itu dalam masalah barang titipan. Contohnya nih, ada baju titipan. Habis itu kita pakai nih, kita coba-coba bajunya. Nah, setelah dijajal itu bajunya dilepaskan. Kalau si orang yang dititipi ini enggak pakai baju titipannya lagi, yang udah dilepas tadi itu lebih dianjurkan. Sedangkan kalau dia pakai lagi nih baju titipannya yang udah dilepas, itu nggak boleh. Wabidzalika yattadih anna ma qalahu ba'du syurrahil majallah min anna al-qa'idah al-mazkurah la tajri illa fil mubahas ghairu zahir. Jadi udah jelas nih apa yang udah disampaikan oleh sebagian para ulama usul fiqh bahwasanya kaidah al-umuru bi maqsadiha ini nggak berlaku kecuali pada perkara-perkara mubah yang sifatnya itu belum jelas dalam segi niat dan tujuannya. Hakadha minni. Syukran. Tadi nge-lag. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Amat at-taqdim min firqati al-ula. Nastafi minkum in wajadtum al-khata minna ahtatim bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih keluar.